Mungkin kalau kilas balik clothing line di Bandung dari perspektif Arena dan saya pribadi, sebenarnya kalau yang saya amati itu dulu awal-awal para apa ya bisa dibilang gegeduknya clothing line itu hanya ada beberapa lah. Pertama mungkin Angkel 347 ya kalau dulu, terus Oval. Dan ternyata kalau saya perhatiin emang mereka lahir dari desainer yang ada latar belakang akademisnya lah. Jadi kayak secara mulanya, cuman secara pergerakannya mungkin lebih lebih organik lagi lah. Ada beberapa platform offline ya, toko gitu yang mungkin dikenal dengan istilah distro yang bermunculan gitu. Salah satunya adalah Arena, terus ada Riotic, ada Anonim, banyak lah pada gitu. Cuman yang top of mind saya hanya tiga itu pada waktu itu karena kebanyakan mereka berjualan clothing atau brand lokal gitu. Jadi tapi dengan tanpa background designer gitu. Jadi kayaknya mungkin dulu yang kelewat gitu adalah kita tuh tidak punya identitas brand gitu dari segi desain gitu, dari mulai logo, font type dan kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat itu perubahan logo Arenanya sendiri pun itu udah beberapa kali berubah dan itu tidak ada logo atau icon yang tetap lah atau mungkin ikonik juga nggak ada gitu. Jadi dulu sempat ada cuman kayak tulisan doang terus berubah menjadi banteng yang belakangan baru tahu ternyata itu bukan banteng tapi logo dari setan gitu. Kayak semuanya nggak ada inilah, nggak ada apa ya, bikin desain atau logo itu nggak ada hitungannya gitu, nggak ada teorinya gitu, nggak ada backgroundnya, nggak ada background story-nya. Dan dulu seperti itu mungkin yang bisa saya gambarin gitu. Terus makin kesini mungkin orang lebih aware karena secara bisnis dan ekosistemnya pun mungkin brand lokal udah bisa berkembang sebegitu besarnya gitu, nggak cuman skupnya nggak cuman lokal atau di kota sendiri tapi udah nasional skalanya. Jadi kayak brand identity itu penting, color identity itu penting, logo itu penting. Jadi mungkin orang-orang udah mulai aware ke situ. Nah, yang kemarin Arena terlewat sepertinya adalah hal itu gitu. Jadi kayak kemarin kita berjalan mungkin udah 20 tahun itu tanpa ada brand identity lah. Kurang kuat lah mungkin bisa saya bilang itu brand identity Arena kurang kuat. Akhirnya ya saya memutuskan untuk membuat gitu. History about Arena Experience. Yang saya tahu dulu Arena Experience tempat consignment brand lokal, terus tempat yang menjual produk-produk dari extreme sport yang lebih spesifiknya mungkin skateboard gitu ya. Dari mulai papannya sampai ke sepatunya. Jadi yang saya tahu itu dulu Arena jual sepatu skate, Vans dan lain-lain, terus brand lokal, terus sama merchandise band. Mungkin dulu Arena itu lebih lebih terkenal dengan merchandise band dan sepatu import gitu. Jadi kayak lu cari di Bandung cari merchandise band atau cari sepatu import tuh ke mana, ke Arena Experience gitu. Cuman seiring berjalannya waktu, tren juga bergonta-ganti gitu. Banyak shifting lah, kita nggak hanya fokus di merchandise band tapi kita lebih fokus ke brand itunya sendiri. Apalagi Arena itu identik dengan istilahnya kayak dia tuh kayak payungnya brand-brand lokal lah, dia yang menyediakan platform gitu, nggak cuma platform jualan tapi bikin komunitasnya juga menjadi hangat lah. Inisiatifnya sebenarnya lebih ke Arena nggak punya brand identity yang kuat aja sih. Kalau cuma sekedar bikin font type atau maksudnya kayak bikin logo yang apa adanya mungkin beberapa teman-teman atau saya pun mungkin bisa ya. Cuman secara identity atau secara teoretikal juga kayaknya kita nggak punya ilmunya gitu. Makanya kayak berinisiatif untuk nge-rebranding Arena secara visual gitu. Secara visualnya mau dibawa kemana, terus kayak icon yang represent Arena Experience itu seperti apa. Nah itu kayaknya butuh seseorang buat berkonsultasi tentang, apalagi yang ahlinya lah, yang berpengalaman dan ahli perihal desain. Scope lingkupnya mungkin masih di teman-teman juga. Dia mungkin ngerjainnya brand juga atau mungkin dari brand independen sampai ke level korporat pun dia bisa gitu. Jadi kayak kepikiran untuk merubah brand identity Arena, ditambah kita udah 20 tahun gitu, kayak 20 tahun logonya masih itu yang dipakai, masih dari tahun 2010-an gitu, masih yang font type Arena Experience yang sekarang gitu. Jadi kayak berubah untuk kita nggak punya icon nih, kayak nggak punya logo icon, ke siapa ya bikinnya. Akhirnya ya saya berdiskusi lah sama tim di Arena gitu untuk ngasih beberapa opsi gitu. Ini ada cerita menarik di pemilihan siapa yang akan ngerjain logonya gitu. Waktu itu saya konsultasinya adalah sama Om Dendi.
Jadi Om Dendi Angkel, waktu itu saya konsultasi sama Om Dendi dari 347 kayak Om mau bikin, ini sebenarnya rencananya udah lama sih dari mungkin dari 2017 2018 kayaknya ya. Udah ada rencana seperti ini tuh gitu. Sebelum pandemi lah gitu. Saya minta kayak mau rebranding Arena nih, desainnya logonya gitu. Dia kayak lu butuhnya gimana outputnya, mau yang raw atau yang minimalis. Mungkin saya lebih berat ke minimalis pada waktu itu karena lebih lebih ya lebih arena banget lah gitu. Akhirnya dia ngeluarin beberapa opsi studio design gitu. Ada Nusai, ada beberapa desainer independen kayak gitu-gitu. Terus akhirnya kepotong ke pandemi, terus udah nggak fokus mungkin ya buat ngerjain itu. Nyambung lagi tuh di 2022 gitu, kayak 2022 awal lah, itu baru nyambung lagi. Terus ke pop up aja sih nama lebih yang top of mind itu kayak udahlah kayaknya orang ini nih yang pas gitu kayak kesebut, dan mungkin teman-teman di sini juga sepakat gitu kita ngasih project ini ke Harry Sutresna atau Ucok ya, mungkin dikenal dengan bandnya namanya Homicide gitu sih awal mulanya. Awal mulanya mau ditarik sepanjang apa ya? Mungkin kalau awal mula sih dari zaman Mas Dani ya, ngobrol segala macem gitu. Zaman Mas Dani juga sebenarnya, zaman Mas Dani almarhum, sebenarnya udah ada wacana seperti itu dulu pas awal, pasca Kickfest lah. Kalau pasca Kickfest terus Mas Dani mengutarakan idenya tentang Arena juga pengen dirubah segala macem, ada kebutuhan buat rebranding dan lain sebagainya gitu. Mungkin ide besar itu sama teman-teman di Arena pasca Mas Dani meninggal dunia di follow up dan kemudian direalisasikan dan kemudian ngobrol lagi gitu, ngobrol lagi sama Dika sih sebenarnya yang pertama, kemudian ngobrolin tentang gagasan awalnya segala macam, latar belakang kenapa pengen rubah dan lain sebagainya gitu. Ngobrol lebih ke brainstorming sebenarnya, nggak secara spesifik ngeganti logo, tapi kayak ada hal-hal yang pengen dirubah di Arena kemudian secara ekspresinya seperti apa kayak gitu sih sebenarnya. Influence mas sebenarnya kita nggak ngasih, bukan secara mood board kayak kita pengen Swiss design atau kita pengen metal gitu atau seperti apa atau bold, kita lebih kayak ngegambarin Arena itu dideskripsikan itu seperti apa gitu. Nah yang saya gambarin pada waktu itu kayak Arena itu adalah sesuatu yang festif, Arena itu adalah sesuatu yang friendly, yang cheerful, terus hangat suasananya gitu. Nah itu tugasnya Ucok untuk ngerangkum itu dan membuat rangkuman itu menjadi sebuah icon, nanti outputnya seperti apa. Jadi kayak saya nggak ada influence atau nggak ada referensi kayak bawa referensi dari luar terus kayak Cok pengen kayak gini, nggak ada sih kayak gitu mah. Jadi saya lebih ngegambarin deskripsinya Arena menurut saya dan menurut tim itu Arena seperti apa. Nanti Ucok yang bikin outputnya gambarannya seperti apa dan jadilah yang sekarang gitu. Ya, dari ngobrolin latar belakang, ngobrolin ekspresi entitas si Arena itu seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian cari referensi atau ide yang cocok dengan ide itu gitu. Karena berhubung sebenarnya Arena itu memang ada di tengah industri, tapi industrinya estetik gitu. Jadi kayak saya mengusulkan ide tentang kemudian mengadaptasi ide gaya desain Bauhaus gitu, yang banyak orang tahu Bauhaus seperti apa, kayak form follow functionnya dan lain sebagainya gitu. Lebih kayak ide besar bagaimana mengaburkan batas antara estetika dengan yang praktek, antara seni dan industri. Jadi kayak bermain dengan bentuk-bentuk dan lain sebagainya. Tentunya ada catatan penting di situ. Catatan pentingnya misalnya kayak mau gimana pun sebenarnya Arena itu tetap dalam industri kreatif yang konotasinya populer. Jadi ide popnya tetap ada dan lain sebagainya. Bahkan pada itu Jok sempat ngasih dua opsi juga sih, kayak dia ngasih satu yang minimalis, satu lagi mungkin bisa disebut yang style itu namanya Bauhaus gitu ya. Nah mungkin anak-anak atau timnya Arena lebih tertarik ke style yang Bauhaus gitu, karena secara ya tadi yang saya ceritain tadi kayak masalah festif, terus lebih friendly, terus kayak nggak sulit dibaca gitu, lebih jelas, lebih ngena juga ke umur, ke marketnya, lebih berat ke Bauhaus gitu. Jadi akhirnya kepilihlah si style Bauhaus ini tuh gitu. Logo Mark juga sebenarnya datangnya juga dalam beberapa alternatif sih. Jadi kayak nerjemahin
kata arena dalam bentuk visual yang paling sederhana. Karena kalau Bauhaus itu harus sangat-sangat sederhana gitu. Kayaknya dia main geometris yang paling sederhana. Apa sih geometris? Kamu bulatan, persegi gitu, kayak gitu. Itu harus sangat-sangat sederhana. Jadi ada banyak ide tentang arena gitu, dari mulai ring atau kemudian ruang arena tarung dan lain sebagainya. Dan ada satu ide yang cukup menarik, yaitu ketika saya ngelihat kalau arena itu dalam satu match pertarungan dan lain sebagainya itu selalu ada lampu, terutama kalau misalnya arena, kalau misalnya kita ngomongin paling gampang kalau misalnya visualisasi sirkus gitu, ada lampu sorot Mr. Bean-nya gitu. Itu kalau buat saya kayak cukup merepresentasikan tentang arena gitu. Ada satu fokus di mana sesuatu sedang berlangsung di situ, di highlight gitu. Sebenarnya nyaris hampir kayak 90% semuanya itu digital, karena bentuk yang dieksplorasi itu yang udah sangat-sangat terhitung. Jadi kayak main grid, main main skala, main sudut dan lain sebagainya. Itu ya akan memudahkan kalau saya pakai digital. Kalau manual itu akan sangat-sangat repot. Tapi kalau misalnya terutama dalam soal waktu ya, kalau digital tuh saya bisa lebih cepat untuk mengerjakan hal-hal yang sangat-sangat teknis banget gitu, yang kayak perhitungan sudut dan lain sebagainya. Apalagi ketika bikin tipografinya itu bahkan lebih cepat ketika emang bikin digital, menggabungkan antara lingkaran sama persegi empat dan lain sebagainya, kayak model-model seperti itulah. Meskipun secara sketsa memang saya melibatkan melibatkan manual gitu, nggak pakai komputer. Tapi secara teknis banyaknya sih 90% digital. Ada sedikit, jadi kayak terutama ketika masuk ke eksekusi tipografi. Karena ada beberapa yang buat saya tuh mungkin idealis saya kalau buat font itu nggak usah terlalu obvious bahwa huruf R itu harus seperti huruf R misalnya gitu. Jadi lebih baik saya secara prinsip grid dan lain sebagainya aja, itu tuh dia disiplin tipografinya masuk gitu ya. Bulatan, sepertiga bulatan misalnya gitu. Kemudian 2/3-nya kotak gitu. Itu harus seperti itu. Biasanya konsistensi tipografi lah, paham kan? Tapi kemudian dalam eksekusi kemudian ada permintaan dari kawan-kawan untuk dimodif sedikit supaya R-nya kelihatan dan lain sebagainya. Tapi saya masih masuk toleransi imajinasi kreatif saya. Oh ya, masih masuk lah gitu, kayak gitu. Itu aja sih kalau buat saya. Dan nggak penting-penting amat. Sebenarnya bisa lebih mudah dikenang aja sih, mudah diingat sih sebenarnya visi misinya itu lebih mudah diingat, terus pengen jadi ya menjadi sebuah intellectual property lah gitu. Jadi kayak lihat angka aja sih, kayak kamu lihat angka nggak usah ada tulisan angkelnya, hanya gambar mangkok doang ya udah tahu itu angkel 347. Nah, Arena tuh kayak pengen secara brand terus lebih kuat lah, stand-nya tuh lebih kuat gitu, kayak makanya kita memunculin satu icon yang akhirnya muncul berbentuk spotlight gitu. Jadi itu pengertiannya sebenarnya logo ikonnya Arena Experience itu adalah spotlight gitu. Jadi kayak sinar yang memancar gitu dan berbentuk seperti payung. Nah, itulah gitu. Jadi kembali lagi ke konsep awal yang sebenarnya deskripsi Arena tuh pengennya seperti apa sih. Jadi kayak kenapa bentuknya seperti itu, karena kita pengen ngasih spotlight, terus kita pengen menjadi sesuatu yang bisa menghangatkan. Kita pengen hangat sama komunitas, kita pengen hangat sama brand yang ada di Bandung atau di Jakarta, kita pengen bikin event, kita pengen dekat sama pelaku-pelaku industri. Jadi kayak si logo itu mewakilkan apa yang Arena jalani selama ini gitu. Sebenarnya dari dulu Arena memang seperti itu, tempat di samping tempat jualan sebenarnya tempat nongkrong sih sebenarnya. Nah, mungkin yang kemarin hilang tuh itu sih, udah ditambah pandemi gitu ya, kayak jadi orang sulit nongkrong. Nah, kayak pengen ngebangkitin itu lagi karena lebih ini aja sih, lebih intimate aja sih kalau ada orang yang nongkrong, nggak cuman belanja doang gitu. Jadi kayak pengen bikin dari orang nongkrong tuh, dari teman-teman sendiri yang nongkrong di Arena tuh, jadi kayak mereka pasti akan muncul ide-ide untuk bikin sesuatu lah
dari mulai nongkrong. Nah, kita tuh kayak pengen memfasilitasi itu sih. Itu sih lebih ke situ sih deskripsinya mah gitu. Kalau harapan sih sebenarnya saya balik lagi ke obrolan awal dulu sama Mas Daniel almarhum tentang utopianya si Mas Dani soal arena ya. Harapan saya kayak bisa kemudian si arena ini jadi semacam inkubator juga gitu, bukan sekedar bisnis tapi inkubator kreatif di tengah-tengah kawan-kawan gitu, bikin apa, nginspirasi apa dan lain sebagainya. Saya pikir kalau cuman bisnis, saya pikir kawan-kawan lebih paham dalam bisnis bagaimana kemudian naikin itu jadi sebuah entitas yang kemudian bisa mesejahterakan karyawannya dan lain sebagainya. Saya pikir itu sudah selesai. Tapi bagaimana kemudian itu jadi inkubator kreatif di tengah kawan-kawan lain, itu kayaknya tantangan sih buat saya dan teman-teman buat kawan-kawan dan buat saya juga pengen ngelihat kemudian bagaimana arena berproses ke arah itu. Itu sih.